menjelaskan salah satu produk yang terbuat dari bahan material polimer, yaitu kabel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya MRD Prasetyo dengan NIM 23338088. Perkenalkan nama saya Faib Ridho dengan NIM 233436. Saya Prima Aditya dengan NIM 233857. Perkenalkan nama saya Yuswada dengan NIM 23338010. Saya Rahmat Sajri dengan NIM 233816. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa-apa saja bahan-bahan atau bagian-bagian yang digunakan untuk membuat kabel tersebut. Baiklah, saya perkenalkan nama saya Arfa Ridho dengan NIM 233836. Baiklah, saya sini akan menjelaskan sedikit itu tentang polimer. Polimer merupakan bahan utama dalam pelapisan dan isolasi kabel listrik karena sifatnya ringan, fleksibel, dan tahan terhadap listrik. Kabel listrik biasanya menggunakan beberapa jenis polimer seperti PVC, dan PE dan XLPE. Itu untuk lapisan luar dan isolasi dari kabel. Kegunaannya yaitu adalah isolasi listrik. Itu mencegah arus bocor dan melindungi pengguna dengan sengatan listrik. Kemudian yang kedua itu pelindung fisik. Pelindung fisik ini melindungi inti kabel dari kerusakan mekanis kelembapan dan bahan kimia. Yang kedua yaitu penyekat panas, yaitu menjaga stabilitas kabel saat digunakan dalam suhu tinggi atau lingkungan ekstrim. Kemudian juga yang keempat itu fleksibilitas instalasi. Fleksibilitas instalasi ini mudah dipasang baik di dalam dinding maupun di luar ruangan. Baiklah, sekian dari saya, mungkin ada penjelasan berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari bahan material polimer yang produknya yaitu kabel. Selanjutnya yaitu kelebihan pada bahan polimer ini, yaitu yang pertama, tahan terhadap korosi. Tidak seperti logam, polimer tidak berkarat atau rusak karena kelembapan. Kemudian yaitu bahannya itu ringan, setelah itu fleksibel, mudah dibentuk dan dililitkan sesuai dengan instalasi. Kemudian ada yaitu isolasi listrik yang baik, mengurangi risiko arus bocor dibanding bahan tradisional seperti kertas yang sebelumnya atau dulu pernah digunakan. Kemudian yaitu ketahanan terhadap bahan kimia. Polimer seperti PVC tahan terhadap oli, bahan kimia, dan asam. Kemudian yaitu biaya produksinya yang rendah. Polimer umumnya lebih murah dibanding dengan bahan lain seperti karet alam atau lapisan berbasis lain. Kemudian kekurangan dari bahan polimer ini. Kemudian kekurangan polimer dibandingkan material lain. Yang pertama yaitu ketahanan panas yang terbatas. Beberapa polimer seperti PVC memiliki titik leleh yang relatif rendah dibandingkan material berbasis silikon atau karet khusus. Kemudian yaitu degradasi akibat UV. Paparan sinar matahari langsung dapat menyebabkan beberapa polimer seperti PVC menjadi rapuh. Kemudian yang ketiga yaitu lebih mudah terbakar. Jika tidak dilengkapi dengan aditif tahan api, polimer dapat lebih mudah terbakar dibandingkan bahan lain seperti karet. Yang kemudian yang terakhir yaitu kurang ramah lingkungan. Polimer seperti PVC sulit terurai di alam dan dapat menghasilkan polusi jika terbakar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama dan isolasi dari material polimer ini. Yang pertama itu ada PVC, polyvinyl chloride, umumnya digunakan sebagai isolasi dan jaket luar pada kabel listrik. Cocok untuk kabel listrik tegangan rendah hingga sedang. Yang kedua ada PE, polyethylene, digunakan untuk isolasi pada kabel transmisi listrik dan telekomunikasi. Sering dipakai dalam kabel bawah tanah karena tahan kelembapan. Ada XLPE, cross linked atau polysilane, versi termodifikasi dari PE yang telah di cross link untuk meningkatkan daya tahan panas.
digunakan dalam kabel tegangan tinggi high voltage kabel. Yang keempat ada EPR, yaitu ethylene polypropylene rubber, karet sintesis yang fleksibel dan tahan panas, digunakan pada kabel lingkungan industri berat. Yang kelima ada TPU, termoplastik atau polietilen, sering digunakan pada kabel fleksibilitas untuk perangkat elektronik, tahan abrasi dan bahan kimia. Yang keenam ada PTFE atau polyarafuretilen, biasanya disebut dengan Teflon, digunakan untuk kabel tahan panas tinggi, cocok untuk aplikasi spesifik seperti di ruang angkasa atau industri elektronik. Yang ketujuh ada PUR atau polyurethane, bahan jaket kabel fleksibel yang tahan aus dan abrasi, digunakan pada kabel sensor atau kontrol di lingkungan berat. Yang ke-8 ada silikon rubber, isolator tahan panas hingga suhu tinggi 200 sampai 250 Celcius. Umumnya dalam aplikasi suhu ekstrim atau kabel peralatan medis. Yang ke-9 ada nilon atau polyimide, digunakan sebagai pelapis luar tambahan untuk meningkatkan ketahanan abrasi. Banyak digunakan pada kabel yang memerlukan perlindungan mekanis ekstra. Nah, yang kedua ada klasifikasi material polimer untuk kabel. Sebelah ini. Berdasarkan sifat termalnya, itu termoplastik dapat dilelehkan dan dibentuk ulang setelah pemanasan. Contohnya ada PVC, PE, TPU, dan nilon. Yang kedua ada termoset, setelah diproses tidak dapat dilecehkan atau dibentuk ulang. Contohnya ada XLPE, EPR, dan silikon rubber. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan struktur dan teknik polimerisasi yang terdapat pada isolasi kabel listrik ini. Yang pertama adalah struktur polimernya. Itu yang pertama struktur linear. Contoh adalah PVC, yaitu polyvinyl klorida, dan PE, polyetilen. Yang kedua adalah struktur cross-linked atau silang. Contohnya adalah XLPE, yaitu cross-linked polyethylene. Yang ketiga adalah struktur amorph. Contohnya adalah PVC, TPU atau thermoplastic polyurethane. Yang mana sifat dari amorph ini fleksibilitasnya tinggi, cocok untuk pelapis luar. Terus aplikasinya kabel fleksibel untuk perangkat elektronik. Terus yang struktur yang keempat itu adalah semi kristalin, yang mana struktur ini tahan abrasi, stabilitas termal dan mekaniknya yang baik. Contohnya adalah PE, nilon. Terus yang kedua adalah teknik polimerisasinya. Itu terdiri menjadi atas dua macam. Yang pertama adalah polimerisasi adisi, yang mana monomer dengan ikatan rangkap bergabung tanpa menghasilkan produk samping. Contoh materialnya adalah PE, PVC, dan aplikasinya adalah isolasi listrik ini atau kabel. Terus yang kedua adalah polimerisasi kondensasi, yang mana prosesnya monomer bergabung dengan pelepasan produk samping seperti air atau alkohol. Contoh dari materialnya nilon, PUR. Aplikasinya adalah pelapis luar yang tahan abrasi dan fleksibel. Mungkin itu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya nantinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sifat-sifat produk polimer. Yang pertama yaitu polyvinyl chloride atau PVC. Yang pertama itu sifat fisik, fleksibel atau dapat ditinggalkan dengan plasticizer, tahan aus dan tekanan mekanis ringan, berat jenis tinggi dibanding polimer lain. Yang kedua itu sifat termal, suhu operasi maksimum 70 sampai 90 derajat Celcius, flame rate rendah atau mudah diberi aditif anti api. Yang ketiga itu sifat mekanik, elastisitas moderat, cukup kuat untuk kabel umum, kurang tahan pada suhu sangat rendah atau rapuh di bawah minus 15 derajat Celcius. Yang keempat yaitu sifat kimia, tahan terhadap bahan kimia seperti minyak, asam, dan basa, kurang tahan terhadap sinar UV jika tanpa aditif stabilator. Yang kedua yaitu polyetilen atau PE. Yang pertama itu sifat fisik, ringan dengan densitas rendah, tidak berwarna dan transparan jika tidak dicampur aditif. Yang kedua itu sifat termal, suhu operasi maksimum 75 derajat Celcius atau untuk ADPE, tidak tahan terhadap api kecuali dengan aditif khusus. Yang ketiga itu sifat mekanik,
fleksibel dengan ketahanan tarik yang baik, kuat secara mekanis dan tahan haus. Yang keempat yaitu sifat kimia, tahan terhadap air, kelembapan, dan bahan kimia, tidak terpengaruh oleh oksidasi dalam aplikasi bawah tanah. Yang ketiga yaitu cross-linked polyethylene atau XLPE. Yang pertama itu sifat fisik, lebih kaku dibanding PE biasa, memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap deformasi. Yang kedua itu sifat thermal, suhu operasi maksimum hingga 90-110 derajat Celcius, stabil pada suhu tinggi karena ikatan silang. Yang ketiga itu sifat mekanik, sangat tahan terhadap retak akibat tegangan, fleksibilitas lebih rendah dibanding PE. Yang keempat itu sifat kimia, tahan terhadap bahan kimia agresif dan korosi, cocok untuk kabel bawah tanah. Yang keempat yaitu etilen propilen rubber atau EPR. Yang pertama yaitu sifat fisiknya, elastis dan fleksibel, mirip dengan karet alam, tidak rapuh pada saat suhu rendah. Yang kedua yaitu sifat thermal, suhu operasi maksimum hingga 90 derajat Celcius, suhu stabil pada suhu rendah hingga minus 40 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu sifat mekanik, sangat tahan terhadap getaran dan guncangan, kekuatan tarik lebih rendah dibanding polimer seperti XLP. Yang keempat itu sifat kimia, tahan terhadap ozon dan sinar UV, rentan terhadap beberapa pelarut organik. Yang kelima yaitu polytetrafluoroethylene atau PTFE atau Teflon. Yang pertama itu sifat fisik, tahan terhadap deformasi meskipun tipis, sangat licin dengan koefisien gesek rendah. Sifat thermal yaitu suhu operasi maksimum hingga 250 derajat Celcius, tidak mudah terbakar. Yang ketiga itu sifat mekanik, kuat tetapi kurang fleksibel, tahan terhadap arus dalam lingkungan suhu tinggi. Yang keempat itu sifat kimia, tahan hampir terhadap semua bahan kimia, tidak larut dalam pelarut biasa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.